Cek. Halo sobat nih. Gas lagi dah. Jawaban dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan karena yang gak ada yang ngasih, kita gaskan dulu lah jawabannya. Yuk, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini pertandingan dari 3 sekte atas pada akhirnya pun dimulai, dan itu membuat di sini bocah-bocah tengil ini mereka justru malah meremehkan Yelin, mengingat level kultivasi yang dimiliki oleh Yelin sungguh sangat rendah. Tapi melihat Yelin yang direndahkan justru membuat Kingqiu dia pun merasa kalau ini agak sedikit ironi, karena mereka tidak tahu kalau nyatanya Yelin justru hanya Yelin lah yang paling kuat di antara mereka semua, bahkan lebih kuat daripada dirinya. Namun di dalam pertandingan yang pertama adalah pertandingan yang mempertemukan Kingqiu dan juga Zhao Desu. Bahkan saat ini Zhao Desu dia pun langsung melesat ke udara dan dia menyiapkan sebuah teknik yang sangat kuat, teknik yang disebut sebagai Universal Palm. Dan ketika serangan itu datang di sini, Kingqiu yang melihatnya dia pun sangat antusias dengan teknik yang dimiliki oleh Zhao Desu, dan itu membuat Kingqiu dia berujar, yes, bagus sekali saudara Zhao. Kau memang memiliki kemampuan yang luar biasa, ucap dari Kingqiu. Dan di sini Kingqiu dia pun langsung menyiapkan segel di lengannya untuk segera membangkitkan teknik miliknya yang disebut sebagai Bring Clear Sky Spinning Ether. Dan ketika Kingqiu dia membangkitkan teknik miliknya di sini, dia pun langsung mengarahkannya kepada teknik yang sebelumnya telah diciptakan oleh Zhao Desu. Dan ketika teknik mereka beradu satu sama lain di sini, boom! Dalam sekejap, teknik yang telah dibangkitkan oleh Zhao Desu langsung lenyap, dihancurkan dengan teknik yang diberikan oleh Kingqiu. Dan melihat tekniknya dapat dihancurkan di sini, Zhao Desu dia hanya dapat termenung saja. Namun melihat aksi yang ditunjukkan oleh dua murid ini tentunya membuat Well Supreme yang melihatnya dia pun sungguh sangat senang, dan itu membuatnya berujar, ya, teknik yang sungguh luar biasa, Bring Clear Sky, jawab dari Well Supreme. Dan di sini Well Supreme dia juga tahu teknik yang dibuktikan oleh Kingqiu adalah teknik yang sungguh luar biasa, karena di dalamnya terselip energi langit dan juga bumi, dan ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kingqiu dia memang pantas menyandang gelar jenis nomor 1 yang ada di wilayah barat, ucap dari Well Supreme yang sungguh sangat antusias. Bahkan saat ini Well Supreme dia segera menuliskan nama Kingqiu dan juga Zhao Desu di dalam daftar mereka yang akan berlatih di sekte Xuanlong. Dua orang ini mereka sungguh sangat luar biasa, mereka berbakat dan mereka juga terkenal. Melihat mereka bertanding seperti ini, tidak heran mereka berdua sungguh sangat kuat, ucap dari Well Supreme. Tapi ketika Well Supreme akan menulis nama Zhao Desu dan juga Kingqiu di sini, Black Supreme dia pun meminta kepada Well Supreme untuk menahan diri. Biarkanlah mereka menyelesaikan pertandingannya dulu, ucap dari Black Supreme. Mendengar apa yang diucapkan oleh Black Supreme membuat Well Supreme dia berujar, dasar orang tua, udah umur segini kau masih menyukai pertandingan anak-anak. Kau sepertinya tidak mau melewati pertandingan ya. Baiklah, ucap dari Well Supreme. Sedangkan di sisi lainnya di atas arena saat ini Zhao Desu dia pun turun. Sebelumnya dia melayang dan kini dia turun ke atas arena. Tapi melihat Zhao Desu yang muncul di sini, Kingqiu dia pun sungguh sangat antusias dan dia juga mengatakan, "Hei saudara Zhao, sekarang adalah giliranku dan kau bersiaplah ya," ucap dari Kingqiu. Tapi melihat Kingqiu yang akan bersiap melepaskan sebuah teknik lainnya lagi di sini, Zhao Desu dia pun meminta kepada Kingqiu untuk menahan diri. Saudaraku, tunggu sebentar. Kemampuanmu sungguh sangat luar biasa dan aku memutuskan untuk dapat menyerah, ucap dari Zhao Desu yang membuat mereka semua yang mendengarnya pun langsung hening. Mereka semua langsung hening ketika mereka mendengar kalau Zhao Desu memutuskan untuk dapat menyerah. Dan itu tentunya membuat Kingqiu dia pun bertanya apa maksud dari ini semua. Namun untuk Zhao Desu dia pun mengatakan, saudaraku, kemampuan yang kau miliki sungguh sangat luar biasa, tidak tertandingi, dan aku mengaku kalah jika aku harus bertanding melawan dirimu. Jadi tolong jangan paksa aku lebih jauh, ucap dari Zhao Desu. Namun apa yang diucapkan oleh Zhao Desu tidak dapat diterima oleh Kingqiu, di mana Kingqiu dia pun mengatakan, saudara Zhao, teknik yang sebelumnya kau gunakan pasti itu hanya menggunakan 50% kemampuanmu saja, iya kan? Dan kenapa kau harus menyerah secepat ini, ucap dari Kingqiu. Tapi untuk Zhao Desu dia nggak peduli dengan itu semua, di mana dia mengatakan, saudaraku, tolong jangan bercanda. Bahkan aku tidak bisa menyentuh dirimu loh. Lantas bagaimana aku bisa mengalahkanmu?
Kekuatan kita, jarak di antara kita berdua terlalu jauh. Kau sungguh luar biasa dan ini semua hanya akan membuang-buang waktu. Ucap dari Zhao Desu. Jadi di sini Zhao Desu dia juga mengumumkan dan juga meminta kepada wasit untuk dapat menyelesaikan pertandingan kali ini. Aku telah menyerah dan silakan hitung aja sesuai dengan aturan yang ada. Ucap dari Zhao Desu yang nggak ingin melanjutkan pertandingan ketika dia harus melawan Wu Qingqiu. Namun di sini untuk wasit tua ini dia pun mengatakan kalau pertandingan ini baru saja dimulai, bahkan mereka baru saja mengeluarkan satu jurus dan tentunya pemenang belum dapat ditentukan. Ucap dari wasit tua itu. Tapi untuk Zhao Desu dia pun mengatakan, "Hei, ayolah, apakah harus ada yang terluka dulu? Baru ini bisa disebut sebagai sebuah pertandingan kah?" Ucap dari Zhao Desu yang membuat wasit tua ini nggak punya pilihan lain karena memang saat ini Zhao Desu dia memutuskan untuk dapat menyerah. Baiklah, karena kau telah membuat sebuah keputusan. Baiklah, mau bagaimana lagi? Ucap dari wasit tua itu yang kini dia pun mengumumkan kalau pertandingan pertama telah selesai di mana pemenangnya adalah Wu Qingqiu. Dan tentunya hal ini tidak mungkin dapat diterima oleh Wu Qingqiu begitu saja. Karena memang terlihat saat ini sepertinya lengan dari Wu Qingqiu getar saking dia emosinya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Yanmo dan juga gadis yang ada di sebelahnya, dia pun bertanya tentang apa maksud dari ini semua yang membuat Yanmo dia berujar, sepertinya dia mencoba untuk dapat menghemat tenaga. Dasar pengecut, ucap dari Yanmo. Di sini Yanmo dia juga tahu kalau apa yang dilakukan oleh Zhao Desu adalah sebuah strategi, tapi walaupun ini dapat terlihat sedikit cerdas, tapi nyatanya mengorbankan inti dari apa artinya menjadi seorang kultivator yang menantang langit dan juga bumi. Dengan siasat trik kecil yang seperti ini, aku yakin kedua Supreme mereka tidak akan pernah menyukai ini. Aku yakin justru malah mereka akan marah. Ucap dari Yanmo. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh Yanmo juga dibenarkan oleh kedua Supreme. Saat ini kedua Supreme, bahkan saat ini Black Supreme dia pun mengatakan kalau menggunakan sebuah strategi di dalam medan laga mungkin ya boleh-boleh saja, tapi nyatanya ini hanyalah sebuah pertandingan dan dia menggunakan trik seperti ini. Ini artinya dia hanya mengakali sebuah kebijaksanaan dan ini adalah sesuatu yang memalukan. Bahkan untuk mereka saja yang merupakan murid dari tingkat menengah, mereka memiliki arti. Mereka tahu apa itu tekad dan juga pencarian Dao. Menyedihkan. Ucap dari Black Supreme. Dan apa yang diucapkan oleh Black Supreme yang memandang rendah Zhao Desu juga dibenarkan oleh White Supreme hingga membuat White Supreme dia pun mengatakan kalau Zhao Desu adalah orang yang telah terperangkap dengan ketenaran dan juga keuntungan. Untung saja aku belum menuliskan namanya di dalam daftar yang akan berlatih dalam sekte Xuanlong. Ucap dari White Supreme. Sedangkan untuk Zhao Desu sendiri setelah dia mengaku menyerah dan juga telah diumumkan dia pun kini kembali ke barisan para murid-murid yang berasal dari satu sekte yang sama dengan dirinya. Tapi ketika dia akan kembali di sini dia pun dipanggil kembali oleh Wu Qingqiu. Saat ini di mana Wu Qingqiu dia juga melepaskan auranya karena dia benar-benar tidak terima dengan ini semua. Tapi melihat Wu Qingqiu yang melepaskan aura di sini Zhao Desu dengan tenang dia pun mengatakan, saudara Wu, kita semua juga tahu kalau aku tidak sebanding dengan dirimu. Jadi daripada kita harus membuang-buang tenaga dan juga energi, lebih baik kita gunakan energi kita untuk dapat memberantas kejahatan. Saat ini kita berdua berasal dari sekte yang berada di jalan kebenaran. Dan harusnya ya kau tahu apa yang aku maksud. Ucap dari Zhao Desu. Tapi apa yang diucapkan oleh Zhao Desu tentunya tidak dapat diterima oleh Wu Qingqiu, di mana dia mengatakan di dalam sebuah pertandingan kalau kau tidak bisa memberikan segalanya itu adalah sebuah penghinaan untuk lawanmu. Begitu juga dengan dirimu sendiri. Apa yang telah kau lakukan itu adalah sebuah aib dan kau tidak layak untuk dapat disebut sebagai seorang kultivator. Ucap dari Wu Qingqiu yang marah kepada Zhao Desu. Bahkan saat ini Wu Qingqiu dia pun mengatakan dengan terang-terang dia mengatakan kalau dia muak dengan orang seperti Zhao Desu ini. Tapi untuk Zhao Desu dia gak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Wu Qingqiu. Bahkan ketika Wu Qingqiu turun dari atas arena, dia masih cuek aja. Tapi yang bikin enak di sini ternyata rekan-rekan dari Zhao Desu mereka justru malah membenarkan apa yang diucapkan dan juga dilakukan oleh tuan muda mereka, di mana mereka mengatakan, senior, jangan marah.
Dia cuma melakukan sebuah hal yang menyimpang. Dia sepertinya sudah tersesat di jalan iblis. Seperti mereka mengaku kalau mereka ada di jalan kebenaran, tapi nyatanya mereka malah berteman dengan para iblis. Sungguh sangat menyedihkan. Senior, kau adalah panutan sejati bagi mereka yang ada di jalan kebenaran. Dan mereka semua palsu, ujar dari rekan-rekannya itu. Tapi apa yang diucapkan oleh rekan-rekannya ternyata dibenarkan juga oleh Zhao Desu. Di mana Zhao Desu dia berujar, sepertinya hanya kalianlah yang mengerti diriku. Meskipun mereka mempelintir beberapa kata-kataku ataupun meremehkanku, tapi nyatanya aku tetap akan maju. Dan selama ada aku, Zhao Desu, maka semua akan baik-baik saja. Ucap dari Zhao Desu, dan hal itu pun dibenarkan oleh rekan-rekannya. Ya, Zhao Desu, Zhao Desu, Zhao Desu. Ucap dari rekan-rekannya yang seperti, lo tau gak film itu, Tensura, Gabiru. Lo tau kan teman-temannya? Nah, kayak gini lah. Sama tanggalnya. Waduh. Dan karena memang pertandingan telah selesai, maka pertandingan selanjutnya mempertemukan kembali peserta yang selanjutnya. Dan ternyata yang selanjutnya bertanding adalah si Tengil ini. Ketika dia akan naik ke atas arena, dia juga mengatakan, dasar Tengil, akan aku kalahkan kalian semua, dan aku akan membalaskan harga diri dari seniorku. Ujar dari si Tengil ini yang akan menghadapi Yelin. Karena dia tahu saat ini level kultivasi yang dimiliki oleh Yelin jauh di bawah dirinya, dan dia yakin dia akan memberikan sebuah pelajaran kepada Yelin. Tapi nyatanya dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh Yelin. Karena Yelin lah yang memiliki kemampuan yang kurang lebih setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zalvan. Dan apa yang akan dilakukan oleh Yelin kepada bocah Tengil ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Karena memang udah mentak sama raunya ya coy ya. Besok lagi, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.